Ya, next. Anak laki-laki 6 tahun memasukkan benda aneh ke dalam mulutnya seperti tisu, batu, tanah. Kadang ia juga menelannya. Ia juga sering menggigiti kuku dan rambutnya. Kelainan yang dialami anak ada ini khas, itu adalah pika, mengkonsumsi perilaku makan benda-benda yang seharusnya tidak dimakan seperti kertas, tanah, bensin dan lain sebagainya. Ini pernah ada masuk di berita ya, suka minum bensin, termasuk pika. Jadi penyebabnya itu selain dari masalah kejiwaan, dia juga bisa dari masalah nutrisi. Contohnya pada pasien-pasien dengan defisiensi zat besi, itu juga bisa muncul pika ini. Nah, selain itu ada faktor lain, keluarga budaya, memang misalnya etnis pedalaman, dia makan serangga, makan ulat. Nah, sedangkan orang yang di kota tidak terbiasa makan tersebut, jadi menganggap pika seperti itu. Nah, kalau pilihan jawaban lain, trikotilomania itu sering mencabuti rambut, kleptomania perilaku suka mencuri, erotomania itu salah satu dari jenis waham, agorafobia itu takut keramaian. Nah, seperti itu. Ya, next. Perempuan 30 tahun mengeluhkan tidak tahan dengan suaminya karena suka memukulinya saat berhubungan seksual. Setelah itu suami minta maaf dan sebenarnya tidak bermaksud menyakiti. Jadi kelainannya itu adalah gangguan seksual sadisme. Nah, jadi itu adalah salah satu contoh gangguan-gangguan seksual ya. Sering kita salah satu contohnya fetishisme. Nah, ini sering kemarin lagi ramai berita yang fetis dibungkus itu. Nah, itu salah satunya termasuk gangguan seksual. Jadi dia perilaku atau fantasi seksual melibatkan benda mati. Dalam hal yang viral kemarin itu kain jari. Froteurisme melibatkan sentuhan atau gesekan tanpa seizin orang. Masokisme itu yang suka dirinya tersiksa. Kalau sadisme menyiksa. Ini kayak 50 Shades of Grey kalau pernah nonton ya. Voyeurisme, nekrofili, pedofili, nah, ini sering kena pasal pedofili ini, nah, dan lain sebagainya. Next, anak 7 tahun dibawa dokter untuk tes IQ. Dari hasil pemeriksaan tumbuh kembang anak terlambat. Anak tersebut baru mulai bicara pada usia 2 tahun dan baru bisa berjalan usia 2 tahun. Dari pemeriksaan didapatkan IQ 62 dengan kemandirian yang cukup. Jadi diagnosisnya adalah kalau kita membaca soal dengan IQ yang di bawah rata-rata, itu jawabannya retardasi mental ya. Nah, kita cocokkan aja dengan soal kemandirian yang cukup, berarti dia tanpa hendaya perilaku. Nah, untuk derajat dari retardasi mental ini kita bisa lihat di tabel ini, 50 sampai 74 ringan, kurang dari 20 itu sangat berat. Nah, kalau dalam soal 62 berarti dia termasuk yang ringan ya. Jadi sangat berat ke berat itu nambah 15 ya. Setelah itu berat ke sedang tambah 15 lagi, 35 ditambah 15 50. Jadi bedanya seperti itu. Ketika sedang ke ringan nambahnya 25. Di atas 70 di atas atau sama dengan 75 normal. Ya. Ada kenaikan yang di situ. Okay, next. 14 tahun dibawa oleh ibunya ke poliklinik jiwa. Sering berperilaku aneh saat tidur, sering terbangun dari tidur malam, kemudian duduk, buka selimut, berjalan seperti akan meninggalkan tempat kamar tidur.
namun beberapa saat kemudian tertidur lagi. Di pagi harinya tidak sama sekali pasien tidak mengingat. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Jadi diagnosanya adalah sleepwalking atau nama lainnya adalah somnambulisme. Nah, jadi kejadian ini termasuk dalam klasifikasi parasomnia. Parasomnia adalah pengalaman atau perilaku abnormal selama tidur. Salah satunya adalah nightmare, mimpi buruk. Tiba-tiba terbangun dari tidur karena mimpi buruk, tapi dia masih mengingat isi mimpinya. Ada night terror, tiba-tiba terbangun sambil menjerit, berkeringat, berdebar-debar, tapi dia tidak ingat mimpinya. Dia tiba-tiba bangun teriak-teriak gitu, seperti itu. Ditanya mimpi apa, nggak ingat. Nah, itu night terror. Yang ketiga adalah sleepwalking atau somnambulisme. Sesuai dengan namanya, sleepwalking, berjalan sambil tidur, tidak teringat seperti pada soal ini. Dan klasifikasi kedua itu ada dysomnia. Itu gangguan jumlah, kualitas, dan waktu tidur. Ada insomnia, hipersomnia, narkolepsi, dan juga OSA. Next. Pria usia 30 tahun dibawa ke IGD setelah mobil menabrak sebuah pohon. Pasien sempoyongan dan bicara cadel. Pasien dikatakan kecelakaan akibat membawa mobil secara ugal-ugalan, kognitif sulit berkonsentrasi, dan gangguan mengingat kejadian yang baru terjadi. Apakah gangguan yang terjadi pada pasien? Nah, pria 30 tahun berjalan sempoyongan dan bicara cadel, atau nama lainnya slur speech. Membawa mobil ugal-ugalan, kognitif sulit berkonsentrasi, gangguan mengingat apa yang baru terjadi. Nah, itu tanda-tanda mabuk lagi bawa mobil atau intoksikasi alkohol. Nah, jadinya dia kecelakaan seperti itu. Nah, ini tadi seperti yang udah pernah kita bahas sebelumnya, addiction, intoxication, withdrawal. Dari definisinya, nah, laki-laki 28 tahun dibawa keluarganya karena mengamuk. Pasien juga sering mengurung diri dan merasa ketakutan. Pasien sering mendengar suara-suara yang tidak berwujud dan mengejek. Keluhan dirasakan sejak 1 minggu yang lalu setelah kedua orang tuanya meninggal akibat kecelakaan. Pemeriksaan fisik normal. Pasien tidak pernah mengkonsumsi nafsa atau alkohol sebelumnya. Nah, jadi dari kalimat terakhir, tidak pernah mengkonsumsi nafsa atau alkohol, artinya menyingkirkan hierarki tertinggi, yaitu adalah gangguan jiwa akibat zat atau organik. Dalam batas normal juga pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Jadi dia ini arahnya ke mengamuk, halusinasi auditorik, kan ada halusinasi kan, dan juga dia mengurung diri karena merasa ketakutan, paranoid. Dan dia durasinya kita perhatikan di sini durasinya sejak 1 minggu yang lalu. Artinya dia adalah masih masuk ke psikotik akut, meskipun dia arahnya ke meskipun dia memiliki 2 gejala psikotik, tapi karena durasinya masih 1 minggu, itu diagnosanya masih psikotik akut. Perempuan 30 tahun dibawa oleh suaminya ke poli. Banyak bicara sejak 2 minggu terakhir. Keluhan ini berlangsung terus-menerus, sertai aktivitas berlebih tanpa lelah. Nah, ini gejala manik ya kan. Terakhir ini juga mendengar suara-suara tanpa wujud. Nah, ini dia dengan psikotik, manik dengan psikotik. 4 bulan yang lalu pasien merasa sedih. Nah, kembalikannya berarti dia bipolar, bagi keinginan untuk bunuh diri. Nah, diagnosis yang tepat adalah berarti dia gangguan bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik. Nah, seperti itu cara mendiagnosanya. Nah, oke. Nah, ini dia.
tadi udah kita jelaskan juga ya, ada tipe 1, tipe 2. Nah, untuk mendiagnosis adalah bipolar. Kalau ada tipenya tipe berapa, kalau kita lihat dari soal, tipenya adalah keluhan ini berlangsung terus-menerus disertai aktivitas berlebih tanpa merasa lelah. Berarti dia tidak ada disebutkan ya apakah dia mengganggu aktivitas atau tidak, tapi dari kalimat yang ada kita bisa tarik kesimpulan bahwa dia ini manik, tidak hipomanik, karena dia terus terjadi terus menerus. Nah, jadi kalau dari soal yang tadi kita buat diagnosis adalah gangguan bipolar tipe 1 episode kini manik dengan ciri psikotik atau gejala psikotik karena Anda mendengar sesuatu. Oke, next. Wanita 23 tahun datang dengan berdebar, serasa seperti tercekik di leher. Menurut adik pasien, terjadi ketika mendapatkan penghargaan di sebuah festival dan diminta untuk naik ke atas panggung. 6 bulan yang lalu, pasien juga mengeluhkan hal serupa ketika sedang berjalan di pelaminan dan harus dilihat banyak orang. Nah, ini dia khas sekali. Jawabannya adalah fobia sosial. Jadi fobia sosial itu adalah fobia atau ketakutan yang irasional terhadap interaksi dengan orang yang banyak, tapi bukan dia takut diperhatikan. Itu namanya fobia sosial. Nah, seperti ini kita contohkan mendapatkan penghargaan dan diminta untuk naik ke atas panggung. Otomatis kalau di atas panggung dilihat oleh semua orang, fobia dilihat banyak orang. Nah, ini juga ke pelaminan dan harus dilihat banyak orang. Jadi dia ketakutan untuk dilihat banyak orang, itu adalah fobia sosial. Nah, seorang mahasiswi kedokteran usia 20 tahun datang ke dokter dengan keluhan berdebar-debar hebat. Dada merasa tertindih, beban, sesak, keringat, rasanya akan mati, muncul tiba-tiba saat ia akan ujian. Nah, jadi ini adalah diagnosis pada gangguan serangan panik. Serangan panik itu adalah kecemasan yang sangat-sangat tinggi. Di sini ditandai oleh sampai rasanya akan mati. Nah, tapi dia nggak memenuhi kriteria lain seperti PTSD, nggak ada. Dia hanya muncul ketika dia panik aja saat ia akan ujian. Tidak ada trauma sebelumnya, tidak ada agorafobia. Ini kan dia takut keramaian, dia juga nggak ada seperti itu. Tidak kalau cemas menyeluruh, dia khasnya anxiety, floating anxietas atau anxiety. Nah, kalau dia ini tidak ada, dia cemas akan ujian. Diagnosanya adalah gangguan panik. Di sini obatnya khusus untuk panik saja, dapat diberikan alprazolam. Oke, next. Laki-laki 40 tahun datang ke poli psikiatri, sering merasa cemas sejak 3 bulan yang lalu. Kemudian terjadi sejak rumahnya kebakaran dan anaknya masih bayi ikut meninggal. Pemeriksaan fisik dalam batas normal. Apa terapi lini pertama? Nah, ini adalah kejadian dipikirkan, kita harus mikir itu di sini PTSD. Kenapa? Karena stresornya ini adalah stresor yang kuat. Ya, apa nggak kuat? Kebakaran, anaknya masih bayi, meninggal. Itu adalah salah satu stresor yang sangat kuat. Jadi kita bisa curiganya ke PTSD. Nah, meskipun di sini nggak disebutkan adanya avoidant, hyperarousal ataupun avoidance, tapi kan di sini tidak ditanyakan tentang diagnosis, makanya soalnya hanya seperti ini, yaitu kita cenderung jadi di sini DD-nya ada banyak kan DD-nya, tapi cenderungnya kita ke PTSD.
sehingga jawabannya adalah SSRI atau sertralin atau fluoxetine. Nah, di sini ada tabelnya, yaitu pertama gangguan stres akut itu stresnya terjadi setelah kejadian traumatis dalam waktu kurang dari 1 bulan atau sama dengan 1 bulan. Jadi dalam waktu 1 bulan muncul cemas dia. Nah, kalau PTSD dia kejadian setelah traumatis, ya, kejadian traumatis yang sangat berat lebih dari 1 bulan dan terjadi dalam 6 bulan. Nah, contohnya dalam hal ini 3 bulan yang lalu. Jadi dia lebih dari 1 bulan, udah dialami lebih dari 1 bulan tapi nggak sampai 6 bulan PTSD. Nah, terus ada gangguan penyesuaian. Nah, di sini dia tidak ada kejadian traumatis sama sekali di sini. Dia adalah gangguan kesehatan kegiatan sehari-hari karena tidak berat, contohnya pindah rumah, tapi dia gagal beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, ada gangguan penyesuaian di situ. Putus dengan pacar, masalah pekerjaan, akan terjadi gangguan penyesuaian di situ karena itu bukan sebuah kejadian yang traumatis. Putus pacar, ya cari lagi, bukan traumatis. Kalau mati bayi, itu kan sangat-sangat traumatis. Oke, next. Perempuan 17 tahun datang dengan keluhan penurunan berat badan secara drastik selama 3 bulan terakhir. Dikatakan pasien mengalami berat badan sebesar 10 kilo. Setiap makan, pasien sering memuntahkan makanan karena ingin kurus seperti artis. Pasien sangat takut berat badannya naik. Berat badan pasien dikatakan cenderung berada di antara 37 sampai 39 dalam 1 bulan terakhir. Nah ini dia. Apa namanya? Tadi juga udah bahas ya, anoreksia nervosa dan juga bulimia nervosa. Nah, perbedaannya adalah kalau anoreksia itu dia salah satunya adalah berat badannya itu rendah sebenarnya. Kalau bulimia nervosa, berat badannya itu dia bisa ideal, nggak sampai underweight itu jauh dari ideal kan. Nah, jadi anoreksia nervosa meskipun ya dalam soal ini dia ada kata-kata sering memuntahkan makanannya. Nah, itu kan padahal khas pada bulimia nervosa. Sering memuntahkan. Kalau anoreksia nervosa dia lebih cenderung menjauhi makanan. Tapi di sini ada tanda yang lebih khas, yaitu adalah turun berat badan secara drastis 10 kilo dan dia ada di kisaran berat badan yang underweight. Kalau ada dua pilihan seperti itu, kita tetap memilih tanda yang lebih khas, yaitu adalah kondisi berat badan yang underweight, sehingga di sini jawabannya adalah anoreksia nervosa, bukan bulimia. Nah, seperti itu. Tata laksananya tetap sama ya, SSRI.